Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat cemilan favorit keluarga. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk semua bahan-bahannya ya. Yang pertama, di sini sudah aku siapkan gelas. Kemudian tambahkan 50 ml air hangat, setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian ini ditutup menggunakan tutup gelas atau plastik wrap. Sisihkan terlebih dahulu sampai mengembang. Langkah selanjutnya di sini aku siapkan wadah yang bersih dan kering. Kemudian masukkan 2 butir telur utuh, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanila cair, 1/4 sendok teh garam, kemudian ini diaduk sampai tercampur merata sampai gula larut ya. Setelah tercampur merata dan gula larut, kemudian di sini aku tambahkan 250 ml air suhu ruang. Aku tambahkan sedikit pewarna kuning, ini opsional aja ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, kalau sudah tercampur merata, di sini aku tambahkan 250 gram tepung protein sedang. Masukkan secara bertahap dan jangan lupa diayak ya supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk rata, kemudian kalau sudah rata, lakukan hal ini secara bergantian atau selang-seling. Nah, kalau adonan sudah menjadi halus dan licin, kemudian di sini aku tambahkan air ragi instan yang tadi diistirahatkan. Nah, ini kelihatan ya, ragi instannya berbuih, itu artinya masih aktif. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian di sini aku tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan kain serbet yang bersih ya. Istirahatkan selama 30 menit. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah 30 menit aku istirahatkan, kemudian ini dibuka plastik wrapnya. Aduk-aduk supaya bahan yang mengendap tercampur merata ya. Setelah tercampur merata, kemudian di sini aku tambahkan 3/4 sendok teh soda kue. Diaduk rata kembali. Selanjutnya yang terakhir aku tambahkan 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, adonannya siap untuk dipanggang. Selanjutnya di sini sudah aku panaskan cetakan martabak yang aku alasi dengan seng atau loyang bekas. Nah, di sini aku beri percikan air. Kalau sudah bunyi ces, itu tandanya sudah panas ya. Kemudian di sini aku beri olesan margarin tipis-tipis. Untuk cetakannya, pastikan sudah benar-benar panas ya. Setelah semua cetakan dioles dengan margarin, kemudian di sini aku tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ya.
Kemudian di sini aku tekan bagian tengahnya untuk membentuk lapisan pinggir. Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak rawan gosong ya. Nah, apabila sudah muncul gelembung seperti ini, kemudian ini diberi taburan gula pasir sedikit-sedikit ya. Selanjutnya, tutup adonan sebentar. Nah, ini dia untuk martabak mininya sudah jadi, ini berpori ya. Apabila dipegang bagian atasnya sudah tidak lengket, itu artinya sudah matang. Kemudian langsung aja di sini aku oles dengan margarin tipis-tipis. Nah, kalau semua sudah dioles dengan margarin, kemudian langsung aja di sini aku mau angkat dan keluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya, ini enggak lengket sama sekali. Nah, ini untuk hasil martabak mininya. Kemudian di sini aku ambil satu untuk melihat hasilnya. Untuk bagian atas ini berpori, untuk bagian bawah ini enggak gosong sama sekali, dan bagian pinggir ini crispy ya. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Selanjutnya di sini aku mau beri topping. Di sini aku beri susu kental manis. Untuk toppingnya sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dengan diisi dengan mesis, kacang, atau dengan keju. Dan di sini aku beri topping mesis coklat dan juga keju parut ya. Nah, untuk martabak mininya sendiri ini cocok banget untuk ide jualan, untuk isian snack box, atau juga bisa disajikan untuk keluarga ya. Buat teman-teman yang suka dengan martabak manis, wajib banget cobain resepnya. Pokoknya hasilnya empuk, lembut, dan enak ya. Nah, ini dia untuk martabak mininya sudah jadi. Langsung aja di sini aku mau cobain. Untuk satu resep ini menghasilkan 21 martabak mini ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dalamnya. Martabak mini ini sangat lembut dan empuk. Walaupun keadaan dingin, nggak akan kaku dan alot ya. Gimana teman-teman, gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.